Perkenalkan, nama saya Bilqis Sudimatunur. Saya dari program studi perbankan syariah semester 4. Yang mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah kajian ayat dan hadis. Nah, tugas ini itu untuk memenuhi remedi UAS dari mata kuliah tersebut. Nah, langsung saja di sini untuk soal yang pertama, yang mana pada Januari tahun 2025 dalam rekening koran nasabah prioritas Putin ditemukan bukti uang masuk senilai 517 juta sekian dari BSM. Itu dari total 6 miliar sekian untuk transaksi pengadaan mesin pembuat batako di pabrik nasabah prioritas Putin. Melalui bukti kontrak perjanjian yang tertera, yang mana dipahami bahwa Putin ini wajib mengembalikan uang tersebut dalam jangka 5 tahun dengan margin dan pokok yang sudah ditentukan di awal transaksi. Nah, bisa kita lihat dari pertanyaan tersebut, yang mana di sini adanya akad murabahah. Yang mana di sini sudah ada ya. Yang mana di sini si Putin ini pergi ke BSM untuk melakukan akad murabahah ke BSM, yang mana yaitu untuk si Putin ini ingin membeli sebuah mesin batako. Nah, kemudian si BSM ini pergi ke supplier, yaitu untuk memesan atau untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh si nasabah tersebut. Nah, dari cerita tersebut, yang mana di sini si nasabah ini tuh membutuhkan yang namanya mesin batako. Nah, berarti si BSM ini pergi ke supplier, yaitu untuk membeli mesin batako. Nah, ketika BSM ini sudah membeli mesin batako tersebut, kemudian si supplier ini mengirimkan barang tersebut ke si nasabah, yaitu ke si Putin, mengirimkan barang yaitu berupa mesin batako. Nah, ketika barangnya sudah datang kepada si Putin ini wajib mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk membeli mesin batako tersebut. Itu di sini senilai 517 juta sekian. Nah, jadi si Putin ini wajib mengembalikan uang tersebut dengan margin dan pokok yang sudah ditentukan di awal. Nah, ini termasuk akad murabahah. Nah, untuk ayat dan hadisnya, yang mana di sini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 227.5. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang mana di sini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idatan min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa Allah ini menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa transaksi yang berdasarkan kesepakatan dan tanpa unsur riba adalah sah. Nah, kemudian untuk hadisnya di sini ada hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, yang mana Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u antaradin rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah. Nah, yang mana hadis ini menyebutkan bahwa jual beli ini harus dilakukan atas dasar kerelaan dua belah pihak. Nah, menegaskan bahwa prinsip transparansi dan keadilan. Nah, itu terkait ayat dan hadis kenapa ini tuh disebut akad murabahah. Nah, selanjutnya yang kedua di sini ditemukan kejanggalan lagi, yang mana
dalam rekening koran nasabah prioritas Putin terjadi pemindahan uang yang dilakukan oleh pihak BSM kepada nasabah Donald, dan rekomendasi dari nasabah prioritas Putin senilai 172 juta sekian itu untuk melakukan tanggung jawab istri si prioritas Putin ini, si nasabah ini. Yang mana bisa kita lihat dari cerita tersebut, yang mana di sini adanya akad hiwalah, yaitu pemindahan hutang. Mungkin langsung saja kepada bagannya ya. Yang mana di sini. Nah, yang mana di sini si istrinya Putin ini mempunyai hutang kepada si Donald. Nah, kepada si Donald. Nah, kemudian si istrinya Putin ini ingin memindahkan memindahkan tanggungan hutang ini kepada si nasabah ini, kepada suaminya, kepada si nasabah Putin ini, yaitu suaminya si ini. Nah, kemudian berarti si nasabah ini pergi ke bank untuk melakukan negosiasi atau melakukan akad hiwalah. Nah, ketika negosiasi itu sudah diterima oleh pihak bank, kemudian si bank ini melakukan pembayaran kepada si Donald tersebut, kepada Donald ini untuk melunasi hutang si istrinya Putin yang sudah dipindahkan kepada si Putin ini, kepada si nasabah tersebut. Nah, ini termasuk akad hiwalah, yaitu pemindahan hutang. Nah, untuk ayat dan hadisnya di sini ada terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh al-ayah. Nah, yang mana ayat ini turun karena banyak orang Arab dahulu ini melakukan utang piutang tanpa bukti tertulis yang sering berakhir dengan perselisihan dan pengingkaran. Nah, maka dari itu Allah menurunkan ayat ini untuk mengatur sistem pencatatan utang secara adil agar tidak terjadi kerugian. Nah, untuk hadisnya di sini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2287 yang berbunyi Matla'ul Ghani. Pokoknya ini ya teman-teman. Di sini tidak ada patah-patahnya. Nah, yang mana hadis ini menjelaskan bahwa jika utang seseorang dipindahkan kepada orang lain yang mampu membayar, maka hal itu boleh diterima, yang menjadi dasar akad hiwalah, yaitu pemindahan utang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang sanggup membayarnya, sehingga pihak yang berpiutang ini tetap mendapatkan haknya tanpa dirugikan. Nah, itu terkait ayat dan hadis dari akad hiwalah. Selanjutnya di sini yang nomor 3 adalah ditemukan kembali bukti pencairan dari pihak BSM kepada Putin senilai 500 juta untuk memenuhi kekurangan modal usaha pada pendirian pabrik pembuatan motor Harley di Jombang yang dibangun bersama-sama dengan para koleganya, dengan kesepakatan bahwa pihak BSM tidak ikut andil dalam produksi dan hanya menerima keuntungan saja. Nah, bisa kita lihat dari narasi tersebut, yang mana di sini adanya akad mudharabah. Langsung saja kepada bagannya di sini. Nah, ini bagan dari akad mudharabah. Nah, yang pertama di sini ada si nasabah. Nah, yang mana si nasabah ini pergi ke bank itu untuk mengajukan atau untuk meminta pembiayaan untuk membuat usaha ini. Nah, kemudian setelah mengajukan akad mudharabah tersebut, si bank ini memberikan 100% modalnya untuk usaha ini. Nah, sedangkan si nasabah ini memberikan skill untuk usaha tersebut. Nah, ketika usaha ini berjalan, maka dari itu akan adanya keuntungan. Nah, keuntungan ini akan dibagi 2, yang mana ini sesuai dengan kesepakatan dari awal yang tertera dari cerita tersebut. Nah, ini
termasuk akad mudharabah. Nah, untuk ayat dan hadisnya yang mana? Nah, untuk ayat dan hadisnya di sini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mana ayat ini diturunkan karena pada waktu para orang-orang Arab banyak yang melakukan kegiatan memakan harta dengan cara yang tidak syar'i. Nah, untuk hadisnya di sini terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasoti wa an bai'il goror. Yang mana larangan ini muncul karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang melakukan praktik jual beli yang merugikan salah satu pihak atau mengandung unsur penipuan. Nah, itu termasuk dari ayat dan hadis akad mudharabah. Selanjutnya yang keempat, yang mana di sini ditemukan kembali uang masuk kepada Putin senilai 100 juta sekian tanpa ada keterangan yang jelas. Dan setelah ditelusuri kepada pihak BSM, uang tersebut merupakan reward atas kinerja positif perusahaan Putin yang dapat membantu BSM memenuhi target kinerja perusahaan. Nah, bisa kita simpulkan dari cerita tersebut, yang mana di sini adanya akad jualah, yaitu pemberian imbalan atas suatu hasil atau pekerjaan tertentu. Nah, jadi akad jualah ini tuh janji, berupa janji, maksudnya kayak imbalan dari satu pihak kepada pihak lain untuk memberikan upah jika pekerjaan tertentu ini berhasil untuk dilakukan atau berhasil mencapai target tersebut. Nah, untuk ayat dan hadisnya di sini terdapat dalam Quran surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafaqidu su'al maliki wa liman jaa'a bihi himlu ba'iru wa ana bihi za'im. Yang mana maksud dari ayat tersebut di sini, yang mana ayat ini itu menunjukkan kebolehan untuk memberikan hadiah sebagai bentuk motivasi untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, di sini terdapat contoh yang mana ada pelayan raja berkata bahwa siapa yang menemukan piala raja akan diberi hadiah. Nah, ini itu bentuk dari akad jualah tersebut, yaitu janji imbalan atas hasil yang sudah ditentukan, hasil tertentu. Nah, untuk hadisnya di sini terdapat hadis riwayat Bukhari, yang mana di sini Nabi itu membolehkan mereka mengambil imbalan tersebut. Nah, ini tuh memperkuat kebolehan akad jualah, yang mana seseorang diberi upah atas keberhasilan pekerjaan yang sudah disepakati. Nah, itu termasuk ayat dan hadis dari akad jualah. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini, yang mana ternyata selama 1 tahun terakhir rekening koran lain nasabah prioritas Putin selalu berkurang senilai 1.500.000 sekian secara konsisten pada tanggal tertentu. Setelah ditelusuri secara seksama bahwa pihak BSM melakukan tersebut karena mengacu pada kontrak yang berisi pengadaan rumah untuk masa depan anak nasabah prioritas Putin selama 5 tahun. Nah, untuk narasi tersebut bisa saya simpulkan, yang mana di sini adanya akad istisna, yaitu yang mana sebagian pembayaran itu dibayar di muka, itu hanya sebagian. Dan untuk pembayaran selanjutnya, yaitu untuk pelunasannya, itu dilakukan pada di akhir setelah barang tersebut sudah selesai atau sudah diberikan kepada si nasabah ini. Memang akad istisna ini hampir sama dengan akad salam, tetapi perbedaannya kalau semisal akad salam itu
dibayar di mukanya itu secara keseluruhan. Jadi seluruh pembayarannya itu dibayar di awal, dibayar di muka. Nah, untuk akad istisna itu pembayaran di mukanya itu hanya sebagian, dan untuk sisanya, untuk pelunasannya itu dibayar di akhir ketika si barang tersebut sudah ada. Nah, untuk ayatnya di sini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29, yang mana di sini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa harta itu tidak boleh dimakan secara batil kecuali melalui perdagangan yang dilandasi kerelaan. Nah, untuk hadisnya di sini terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harama halalan au ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syarton harama halalan au ahalla haraman. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang mana hadis ini menyatakan bahwa akad damai atau kesepakatan boleh selama tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya. Mana ayat ini juga menegaskan kebebasan kontrak dengan batasan syariat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.